expanding brake, ya, rem yang mengembang dari dalam. Ini maksudnya, ini yang rem yang dipakai di kendaraan itu, ini agak rumit ya. Rumit itu karena konstruksinya dan sudut-sudutnya itu tergambar seperti ini, saudara nih. Nah, ini cara kerjanya akan saya tunjukkan, coba ya saya lihatkan. Ini tadi ya, ini rem tadi. Ya, kalau di teori-teori elemen mesin di buku-buku umum itu brake and clutch itu jadi satu karena sejenis emang. Nah ini ya, ini tadi udah, harus saya cari kan. Nah ini maksud saya ini, saudara. Ini yang ada di mobil itu. Jadi ini master silindernya. Anda lihat tayangan saya, saudara? Ya, ini master silinder. Ini silinder hidrolik untuk ke rem. Nah, silinder rem ini namanya. Nah, ini jadi seperti dongkrak. Ini ketika kita neken, ya dia dorong ke sana. Maka seringkali rem blong itu bisa terjadi karena silinder ini bocor. Ini oli, saudara, isinya kayak dongkrak. Nah, bocor atau di sini ada silnya. Itu seringkali terjadi itu, saudara. Maka remnya nggak berfungsi. Gitu. Sehingga ya remnya blong katanya. Itu seperti ini. Blong itu bisa terjadi karena hidroliknya nggak berfungsi. Bisa juga kanvas remnya ini mengeras. Mengeras karena gesekan panas, ya kan. Ya ketika dia mengeras, dia akan licin, slip, ya. Seperti ini internal expanding brake. Nah, oke, kita lanjut sekarang. Balik ke sini. Nah, ini saudara yang saya maksudkan. Nah, data-data ini Anda perhatikan nih, ada sudut kontak θ 2, ada sudut kontak θ 1, ada θ rata-rata, ini θ diferensial nih sebetulnya, ya kan. Terus engselnya seperti ini engselnya seperti ini, Anda lihat tuh. Nah, tadi silinder hidrolik yang rem itu ada di sini nih. Kalau di motor enggak pakai silinder hidrolik, saudara. Pakainya apa? Cam, knock, yang ditarik dengan kawat. Anda lihat itu ditarik dengan sling ya, kawat baja ya. Sehingga camnya itu berputar. Ketika berputar, cam yang tonjolan itu neken ke sini dan ke sini. Sehingga terjadilah proses pengereman di sana ya. Ini arah putarannya. Ini Anda perhatikan. Nah, ini data-data ini. Nah, dalam konteks ini FF, delta F. Ya, didiferensialkan. Nah, karena di sini diferensialkan delta theta. Ya kan, ini theta, ini delta theta, ya kan. Nah, ini theta 1 itu berarti sudut yang membentuk awal kanvas rem terhadap titik engsel. Theta 2 sudut yang membentuk ujung kanvas rem terhadap engsel. Nah, seperti itu, ya kan. Oke, ini salah satu sisi, saudara. Nah, ini sisi sebelahnya. Ngitungnya beda-beda, saudara. Kita lihat, ini arah putarannya ke kiri, ya, unclockwise. Dan Anda perhatikan juga ini jarak ini. Ya, karena jarak ini juga akan menentukan, kan ini kalau sigma momen di titik O ini, titik O1 ini menentukan ini, saudara. Termasuk Rn. Ya, jadi F1 kali L dikurangi Rn kali sebentar. Nah, ada jaraknya ini, Rn kali ini, saudara. Ini ada, ya kan, itu. Dan delta FF ini sebetulnya, delta FF ini gesek loh. Ini arahnya muter, tangan sial kan. Delta FF ini kali jari-jari ini, gitu ya. Seperti itu, saudara. Nah,
Ini sebelah kiri, sebelah kanan berbeda juga. Nih kita lihat. Ini nomenklaturnya, Anda perhatikan sekali saudara ini. Ya. Tetapi ini biasanya dicari itu torsi brake-nya. Jadi torsi pengeremannya. Nah, makanya Anda bisa baca sendiri deskripsinya di sini, penjelasan ini. Nah, ini Anda lihat nih, delta Rn tadi tekanan normal kali luas elemen. Nah, luas elemen ini geometrik ini saudara, B kali R. B itu lebarnya atau tebalnya rem. Nih, lebar lapisan rem ke arah belakang sana maksudnya, ya kan? Nah, seperti itu. R itu adalah radius rim, roda tromol gitu ya, dan seterusnya. Nah, makanya ini Anda lihat nih. Nah, delta theta ini diferensiasi, ya, diferensiasi dari theta. Demikian juga delta F, ini gaya pengereman, gaya gesek. Ini, ya kalau saya panjangkan sih delta FF ini sebetulnya. Mu delta Rn. Nah, delta Rn ini adalah gaya normalnya saudara. Nih gaya normal. Besarnya seberapa? Ya ini Anda lihat nih, P1 tekanan pengereman kali sin theta, dan ini luasan penampangnya. Sehingga munculnya gaya delta Rn. Nah, torsinya seperti ini. Nah, terus diintegralkan batasnya theta, cos theta 1 sampai cos theta 2, artinya ya, dari permukaan sini sampai permukaan sana gitu saudara. Nih, permukaan sini sampai permukaan sana. Nah, itu maksudnya saudara. Nah, oke, itu ya Anda pahami. Itu yang terjadi pada, nah ini torsi umum saudara, ini rumusan umum saudara. Rumusan umum. Nah, masing-masing sepatu, nah ini yang MN ini. Momen normal, ya kan? Momen gaya normal pada engsel O1. Nah, sehingga munculnya kayak gini nih. Ya, sorry, ini nanti diintegralkan seperti itu. Nah, ini loh saudara maksudnya. Ya, ini momen gaya normal. Terus kemudian ini diferensialnya diintegralkan momen gaya gesek. Nah, sehingga ya, Anda lihat ini yang sepatu kiri, ini sepatu kiri, ini yang sepatu kanan, itu notasinya beda tuh ya. Nih, Anda lihat di situ F1 kali L, nih F2 kali L, ya L-nya sama pastilah. Ini karena arah putaran yang membuat dia beda itu karena arah putaran, ini minus, ini plus, gitu ya. Sehingga jika FF lebih besar dari MN, maka rem tersebut menjadi self-locking. Kunci saudara. Seperti itu. Nah, itulah yang terjadi nih. Sehingga remnya ya kayak gini nih. Torsi brake-nya, sebentar saudara, kok ada ya? Oh iya bener nih. Nah ini, jadi seperti ini. Nah, torsi brake-nya gimana? Ya tinggal diterusin saja tadi yang di atas tadi. Nah, nanti ini ada contoh soalnya. Jadi target saya menjelaskan ini, saya ingin menunjukkan bahwa kejadiannya itu seperti ini, saudara nih. Nih, saudara. Kanan dan kiri berbeda, ya. Seperti itu, saudara. Sekali lagi, F1, F2 ini gesek ya saudara. Ya, gesek ya. Seperti itu saudara. Maka ketika dia membentuk momen, ini momen. Ini momen kan, ini momen nih. Ya, F1 gesek, ya, F2 gesek, ini momen. Maka di sini besarannya juga besaran momen. Nah, seperti itu. Oke, itu ya. Internal expanding brake. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya, torsi brake-nya balikin lagi ke atas. Ke atas tadi mana? Nah, ke sini lagi. Ya kan? Nih. Seperti itu saudara. Jadi enggak terlalu rumit sebetulnya. Tapi sekali lagi
yang membuat rumit itu data di sini ini data sudut dan sebagainya ini ya kan. Ya, jadi kalau Anda nyari MF seperti ini di O1 ya dan seterusnya. Ya, MFO2 ya sama, cuman tetanya teta dan seterusnya. Ini data ini mesti diperhatikan itu ya. Nah, saya ingin tunjukkan besaran kanan dan kiri. Maka hal demikian tidak tertutup kemungkinan dan pasti terjadi ausan kanvas rem depan, yang kanan dan kiri pasti beda. Yang kanan dan kiri pasti beda, saudara. Seperti itu. Nah, maka secara teknis kadang-kadang untuk menghemat, terutama mobil kendaraan besar itu bis dan sebagainya, itu gantinya sebelah. Ya kan, yang depan yang kiri saja atau yang kanan saja gitu ya. Nah itu yang nggak boleh. Dan lucunya di Indonesia ini agak ini ya, unik ya. Semua orang bisa melakukan apa saja gitu loh. Bahkan tidak disertifikasi pun terjadi. Makanya kendaraan yang public transportasi, yang kendaraan umum, yang bis-bis pariwisata lah, bis umum, itu sering terjadi kecelakaan dan fatal, tetapi teknisi atau mekanik yang melakukan perawatan perbaikan tidak pernah menjadi tidak pernah diurut sebagai penyebab. Padahal bisa terjadi karena semua orang Indonesia bisa melakukan apa saja ini. Ya, kalau di luar nggak bisa sembarangan, saudara. Misalnya di Australia itu, kalau Anda betulin steker, meskipun Anda pinter bisa, tetapi nggak punya kewenangan karena Anda nggak punya sertifikat. Nggak boleh, saudara. Tahu kan steker colokan itu loh, power source. Ya itu rusak meskipun Anda tahu cara benerinya, tetapi Anda nggak punya hak. Jadi kalau rumah Anda kebakaran, waduh, risikonya tinggi itu, saudara. Maka di sana ketika ada colokan yang rusak atau saluran pipa air yang rusak atau kloset yang mampet, Anda telepon aja. Itu. Nah, repotnya kalau kerusakannya terjadi hari Minggu, hari Sabtu dan Minggu. Wah, itu bisa nunggu 2 hari baru Seninnya ditanganin. Tapi relatif cepat. Tapi kalau kerusakannya di hari-hari kerja, Senin itu, Anda telepon 5 menit sudah sampai. Itu teknisi dan certified. Dijamin, tentu bayar. Ya kan, seperti itu, saudara. Nah, di Indonesia ini yang urusan publik ya, utility publik atau kendaraan umum ini, ngurusin rem ini semua orang bisa melakukan. Ya kan? Yang enggak sertifikasi pun bisa melakukan penggantian, pengecekan. Jadi kadang-kadang orang Indonesia ini ramah tapi sok tahu gitu. Akibatnya apa? Pas dipasang ternyata ya menimbulkan celaka, dan teknisi itu nggak pernah menjadi katakanlah tersangka gitu ya. Penyebab yang selalu jadi tersangka driver, nah, sopir itu yang ya karena dia penyebab kecelakaan. Nah, padahal dia tugasnya ngerem sama ngemudikan. Nah kalau remnya nggak bener, nah itu harusnya teknisinya yang kena. Makanya di kendaraan atau kereta itu ada sertifikasinya setahu saya, tapi enggak ada, itu enggak terlalu fatal kereta itu remnya. Pesawat, nah itu makanya GMF itu luar biasa itu, saudara. Enggak boleh semua orang nanganin itu ya, tapi memang pesawat kan bukan kendaraan yang semua orang bisa punyain ya. Itu makanya bengkel motor, bengkel mobil itu. Ya itulah yang terjadi. Oke, itu rem internal expanding brake. Berikutnya cakram. Nah ini yang sering terjadi ya, ini ganti kanvas. Ini kanvas nih yang searsir, ini kanvas rem
sepatu rem. Ini sama dengan clutch kemarin yang kita lihat ya, kita bahas di minggu 1 itu clutch ya. Ya, clutch. Hanya kalau clutch itu melingkar penuh. Melingkar penuh ya kan. Tetapi kalau rem itu hanya segmen aja. Ini Anda lihat nih segmennya ada R1 lingkaran radius dalam, R0 itu radius luar, ya, alfa itu sudut segmen ya, dan seterusnya. Ya kan? Dan ini Anda bisa lihat, nah, nih Anda lihat nih. Nih, aus seragam. Ya. Ini F normal. F normal itu kerjanya seperti ini saudara, Anda lihat nih. Ya kan? Nah ini siapa yang neken ini? Hidrolik. Ya kan, hidrolik ini. Ya kalau Anda rem lihat itu ada ngisi minyak deket kalau di motor ya, deket yang handsgripnya gas yang ditarik, yaitu sebelahnya kan ada tangki kecil ya, itu diisi ya, minyak rem itu. Nah, minyak rem itu juga minyak hidrolik berarti. Tapi nggak bisa Anda sembarangan isi. Nanti Anda belajar hidrolik terus Anda isikan, enggak saudara. Ya, dia punya karakteristik kimia tersendiri, itu ya, berbeda itu. Ini Fn. Nah, Anda lihat ini F tangensial, ini sebagai F. Ini sebagai FF, saudara. FF. F gesek. Nah, besarannya adalah mu kali Fn. Nah, seperti itu saudara. Ya kan. Nah ini arahnya muter. Nah karena permukaan ini ya kan harus neken di sana, bisa aja dipahami untuk aus yang seragam. Nah rumusannya karena segmen itu pakai ini saudara, nih alfa per 360 derajat kali 2pi, ini diradiankan maksudnya. Itu seperti itu. Jadi ini luasan permukaannya, saudara. Ya. Kali RI, R0 min RI di situ ya. Nah ini P maksimumnya. Ini F normalnya. F normal. Jadi tekanan gaya normal itu besarannya seperti ini. Ini tekanannya, saudara. Ya kan. Jadi ini dengan ini luasan yang ditekan gitu, ya kan. Nah breaknya ini ada lihat nih, Anda perhatikan nih torsi breaknya. Ya, nah Anda masih ingat dengan rumusan ini saudara, ya kan? Nih rumusan ini itu baru minggu lalu itu, ya kan? Di topik clutch, ya, seperti itu, ya kan? Topiknya clutch. Tuh, kemudian pertimbangan tekanan yang seragam nih biasanya rem baru gitu ya. Nih, lihat nih, ini sama, ini dan ini, ya. Luasan, ini tekanannya, maka ini gayanya. Nah, torsi breaknya, Anda lihat nih. Nih. Ya, dan Anda perhatikan ini. Ya. Nih. Seperti itu, saudara. Tuh. Nah, ini tekanan seragam 2/3. Nah ini kemarin udah kita bahas di clutch, nah, kita tinggal make di rem ini. Oke, ringkasan. Oke, sebelum saya masuk ringkasan, kalau ada pertanyaan silakan saudara. Rem mekanik ya, sekali lagi mekanik ya kan. Ada, soalnya ada yang elektrik, yang magnetik ada, ya kan. Saya belum mendalami itu ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan saudara. Halo, Anda masih monitor saya?
Masih Prof. Oke, makasih. Ayo silakan kalau ada pertanyaan. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, nah sekarang masuk ke ringkasan. Nih Anda lihat di sini, rem berfungsi untuk mengurangi kecepatan putar, menahan dan bahkan menghentikan putaran. Itu rem. Nah, nanti kita selalu ingat itu, ya. Selalu ingat di memori di kepala kita ya. Torsi sama dengan 60 power dibagi 2 pi n. Itu harus sudah di luar kepala ini saudara ya. Aslinya 2 pi n per 60 itu omega. Nah, akibat dari pengereman, ya kan? Akibat dari pengereman, kan tadi pengereman munculnya torsi gesek ini ya, torsi. Ya, torsi pengereman kan. Itu pastilah menghambat kecepatan. Nah ini kata-kata menghambat kecepatan ini kejadiannya ada di N gitu saudara. Anggaplah powernya konstan, nggak ada ya terus wah saya rem terus powernya naik, nggak ada saudara ya. Powernya tetap saudara. Yang konstan di situ powernya. Nah, torsinya berubah, N-nya berubah. Nah dalam konteks ini nanti Anda harus memahami ini, yang ini, ya kan? Anda lihat kalau torsinya naik, ya torsinya naik, N-nya kemana? Halo, halo saudara, tolong dijawab. Kalau torsinya naik, N-nya kemana? Turun Pak. Nah, pinter kamu. Jadi kalau torsinya naik, ya naik, N-nya pasti turun. Nah gitu. Artinya melambat gitu loh ya. Ya kan? Sementara ininya konstan, ini konstan. Gitu saudara. Ya kan? Nah, logika itu Anda harus pahami. Loh Pak, kapan kalau dia bisa berhenti? Nah, Anda perhatikan. Kalau berhenti ada torsi enggak saudara? Halo. Nih Anda lihat nih. Jadi nih ya saya mainkan aja ini angka-angka ini saya coba mainkan ya. Nih Anda lihat nih. Kalau torsinya, RPM-nya ini 0. Nah 0. Torsinya apa yang terjadi? Halo. Tak terhingga saudara. Tak terhingga. Alias mandek gitu saudara. Makanya ya itulah sebenarnya pas nahan kan berarti nggak ada power yang dipindahkan. Ya kan? Nggak ada torsi yang dikirimkan. Dan nggak ada putaran. Makanya ini berhenti gitu loh saudara. Itu yang dimaksudkan. Jadi nanti ada itu di soal berapa itu latihan itu ya. Anda lihat itu. Oke, berikutnya. Jadi rem paling sederhana adalah block brake. Ini yang di kereta. Sebenarnya kereta itu rem paling sederhana, saudara. Secara mekanik sederhana. Tetapi ingat untuk menggerakkan block brake itu sistemnya sudah kusut itu, sudah rumit. Artinya dia pakai otomasi, ya, pakai komputer, saudara. Jadi ketika ini nahan sendiri dan seterusnya itu ya. Udah nggak jarang sekali rem-rem mekanik itu ya. Rem mekaniknya masih dipakai, tapi sistem pengendaliannya sudah nggak mekanik, ya kan? Dia elektrik, elektronik, bahkan komputerisasi. Seperti itu. Nah, kita nggak sampai bicara sampai sana, gitu ya. Maka kalau Anda lihat kereta cepat, itu kapan dia mulai ngerem dan kapan dia nahan, nah, sehingga semuanya 0 gitu. Itu luar biasa itu teknologi.
Rem paling block brake. Yang sering dapat dilihat adalah rem internal expanding brake. Ini yang di kendaraan itu, di mobil Anda. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam merancang sebuah rem adalah ini. Nah, lihat nih, daya, kecepatan putar, gaya pengereman, koefisien gesek rem, sepatu rem. Nah, itulah saudara yang teori yang saya jelaskan. Kalau ada pertanyaan silakan saudara. Pertanyaan berarti Anda ngerti. Sekarang Anda coba pelajari ini contoh soal ini ya. Nih ya, ini simple aja. Ini arah putarannya bisa balik dari teori tadi ya. Ini Anda lihat ini. Nah tentu. Nah Anda lihat nih. Saya ingin menekankan sekali lagi supaya angka Anda, angka ini loh. Ini mu aslinya, ini mu ekivalen. Anda lihat perbedaannya 35, 385, ya kan? Digit kedua, digit ketiga berubah. Itu yang saya maksudkan. Jadi perubahannya memang kecil 0,00, 0,0. Tapi hati-hati, ini nggak bisa Anda bulatkan jadi 0,4 itu, 0,4 nggak bisa. Ya. Seperti itu. Coba Anda samakan. Ini kalau dibulatkan yang atas ini 0,4. Ini juga 0,4 saudara. Ya tuh ya. Nah, terus bedanya apa? Antara mu dan mu aksen. Nah itu makanya saya selalu hati-hati menekankan ini hasil akhirnya pasti beda saudara. Jadi kalau Anda membulatkan di depan ini hasil akhirnya beda dan saya detail beda di belakang koma salah gitu ya. Karena biasanya saya telusur, saya lacak nih yang membuat angkanya beda apa gitu. Seperti itu. Oh, ternyata pembulatan di atas. Nah, itu ya. Oke, ini ya sigma momen ya. TO dan seterusnya. Nah ini hasilnya. Nah ini gampang lah gitu ya. Oke, ada pertanyaan saudara, silakan. Saya tungguin di sini. Bahwa Anda pinter, cobalah Anda lihat di nomor. Nah ini soal evaluasi, ini gampang. Ini yang tadi di soal. Nah, ini boleh lah Anda nyoba, tapi ini kegampangan lah. Nah nomor 2 ini. Ini Anda lihat. Ini nomor 3. Nah ini Anda lihat nomor 4. Sorry. Nomor 3 dan nomor 4. Ini ada nih kata-kata ini. Tentukan kecepatan putar setelah pengereman. Nomor 3 juga ada itu. Nah itu tadi kita mainan torsi, power, dan kecepatan putar. Oke, terus nomor 4 itu sama. Ya, 3, 4 sama tadi. Nah, nomor 5, Anda lihat ini. Nomor 5 ini mainan, saudara. Jadi kalau FB-nya ini sama, apa akibatnya di sini? Ya. Kalau FF-nya sama, FF itu FF4 dan FF3 sama, apa akibatnya di FB ini? Nah itu saudara. Nih yang paling menantang itu nomor 6. Nah nomor 7 ini udah mulai kompleks nih saudara. Anda lihat ini ada belt, bahkan ada diameter poros. Ini sudah elemen 1 dan elemen 2 ketemu di sini saudara. Oke silakan. Kalau ada yang ingin tampil saya berikan papan tulis ya saudara ini.